Kembali lagi bersama Bang Jago. Sesuai dengan thumbnailnya, Mimin bakalan melanjutkan lagi versi novel dari series Nitian Jijun. Oke, kita bahas dulu untuk spoiler sebelumnya, di mana Tan Yun benar-benar sangatlah marah. Dia marah karena Subing dan Shen Qingpeng sudah terluka oleh para musuhnya. Beruntung luka yang diderita Subing masih bisa ia sembuhkan. Namun setelah dicek, Tan Yun akhirnya mengetahui mengenai siapakah orang yang telah mencelakai muridnya. Pada saat itu, Tan Yun segera menggendong Subing dan membawanya pergi. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Jadi langsung aja kita lanjut cerita versi novelnya. Nanggong Rusu yang sedang menunggu di luar aula kemudian melihat Tan Yun menggendong Shen Subing dan hendak berbicara, tetapi Tan Yun berkata terlebih dahulu, "Nanggong Rusu, ikuti aku ke lapangan berjasa." Tan Yun memegang Shen Subing dan menginjak pedang terbang untuk pergi dari sini. Setelah setengah jam, lebih dari 13.000 murid di lapangan berjasa melihat Tan Yun memegang Subing dan memasuki pagoda lantai 108. Dia bersama Nanggong Rusu lantas memasukinya. Tan Yun berkata, "Rusu, kamu tetaplah di sini untuk menjaga gurumu." Setelah cederanya pulih, beritahu dia untuk berlatih dengan tenang di dalam pagoda. Nanggong Rusu berkata, "Baik senior, aku akan mengingatnya." Setelah itu Tan Yun muncul di puncak pagoda. Dia menatap para murid dan menemukan bahwa 10.000 murid yang sebelumnya di alam jiwa janin, sekarang lebih dari 5.000 murid telah dipromosikan ke alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Tan Yun sangat puas dengan hal itu. Tan Yun berkata, "Sekarang aku memiliki sesuatu untuk dikatakan." Para murid pun menunggu perkataan apa yang akan dikatakan Tan Yun. Ada dua alasan mengapa tetua kedua dan kepala berjasa bisa terluka. Yang pertama, itu ada hubungannya dengan pemilihan murid di gerbang dalam. Kemudian kedua, beberapa orang menganggap divisi berjasa kita membahayakan mereka. Jadi, kita jangan takut ataupun mundur untuk menghadapi situasi ini. Sekarang, aku akan mengumumkan bahwa aku yang akan bertanggung jawab atas segala sesuatu di divisi berjasa untuk sementara waktu. Semua murid di alam pemurnian jiwa berhenti berlatih. Kalian semua serahkan batu roh yang kalian miliki saat ini juga. Aku akan menukarkannya di kota gerbang abadi. Tentu saja kalian tidak perlu khawatir, setelah menambang batu roh, aku akan mengembalikan batu roh milik kalian lagi. Mulai sekarang, dalam 3 bulan ini, para murid di alam pemurnian jiwa akan berhenti berlatih dan pergi ke 12 tambang batu roh untuk membantu murid tukang menambang batu roh. Batu roh yang ditambang oleh semua murid akan diserahkan kepada 12 orang ini. Siapa yang berani mengambil batu roh, mereka akan aku habisi. Ketika semua murid mendengarkan hal itu, mereka pun setuju dan siap menjalankannya. Pada saat yang sama, semua murid mengerti bahwa meskipun Jian dan Xiao bukan murid divisi berjasa, tetapi mereka berdua adalah adik ipar dan tunangannya Tan Yun. Karena itu, semua orang tidak mempermasalahkannya. Cincin Qiang Kun milik semua murid menyala dan batu roh milik mereka menumpuk di lapangan berjasa. Setelah itu Tan Yun memasukkan semua batu roh ke dalam cincin Qian Kunnya. Tan Yun menatap lebih dari 3.000 murid di alam jiwa janin. Dia berkata, "Dalam 9 bulan ke depan, kalian akan memasuki pagoda untuk berkultivasi." Mendengarkan hal itu, para murid di alam jiwa janin segera melesat ke dalam pagoda ruang dan waktu. Wang Puyu berkata, "Saudara Tan, sekarang tidak ada batu roh tingkat tinggi untuk mengaktifkan pagoda ruang dan waktu ini. Bagaimana cara mereka berkultivasi? Kalian tidak perlu khawatir tentang hal ini. Aku masih memiliki beberapa batu roh tingkat tinggi, itu cukup untuk mengaktifkan 30 pagoda dalam sebulan. Dalam waktu sebulan, aku juga akan menemukan cara untuk menukar batu roh tingkat menengah dan tingkat atas menjadi batu roh tingkatan tinggi." Setelah Tan Yun selesai bicara, 30 helai batu roh tingkatan tinggi keluar dari cincin Qian Kunnya. Setiap batu roh melesat masuk ke dalam satu pagoda. Para murid di dalam pemurnian jiwa berkata, "Senior Tan ternyata memiliki banyak batu roh tingkat tinggi." Yang tentu saja bahwa batu roh tingkat tinggi itu adalah hasil rampasan ketika Tan Yun berada di tanah abadi. Kalian yang berada di alam pemurnian jiwa cepat pergi ke tambang batu roh. Segera mereka melesat ke langit. Hanya Mu Mengyi, Xiao Jian dan Wang Puyu yang tersisa di sana. Tan Yun melesat dan muncul di depan mereka berempat.
Tan Yun memegang tangan Mu Mengyi dan Xiao. "Kalian berdua dan juga Jian cepat pergilah." Mu Mengyi berkata dengan cemas, "Kamu harus lebih berhati-hati dalam perjalanan ke kota gerbang abadi. Biarkan hewan peliharaanmu yang melindungimu." Ketika Tan Yun hendak pergi, Wang Puyu tiba-tiba berkata, "Saudara Tan, aku sudah menerobos ke alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Aku juga telah berlatih teknik yang kamu berikan. Meskipun itu baru sedikit, aku akan menemanimu ke kota gerbang abadi." Tan Yun menolaknya. "Sepertinya kamu tidak perlu pergi bersamaku, karena jika ada bahaya, aku mungkin tidak dapat melindungimu. Selain itu, jika kamu terluka, bagaimana caraku menjelaskan masalah itu kepada kepala sekte?" Wang Puyu pun kekeh ingin ikut dengan Tan Yun. "Saudara Tan, jangan khawatir, aku tidak akan menghambatmu. Jika kamu tidak setuju, aku akan memberitahu kepada kepala sekte bahwa kamu telah menggangguku." Akhirnya karena Wang Puyu kekeh ingin ikut, akhirnya Tan Yun pun mengizinkannya. Namun Tan Yun meminta setelah keluar dari alam rahasia divisi berjasa, "Kamu harus mendengarkan perintahku." Segera keduanya pun pergi. Kemudian Tan Yun datang ke aula Shen Qingpeng. Dia membawa Shen Qingpeng menuju pagoda ruang dan waktu supaya cepat memulihkan luka-lukanya. Shen Qingpeng memberi Tan Yun 2 cincin Qian Kun yang berisi batu roh tingkat menengah dan juga tingkat atas. Shen Qingpeng meminta Tan Yun untuk menukarkan batu roh itu di kota gerbang abadi. Shen Qingpeng berkata, "Tan Yun, batu roh tingkat menengah dan tingkat atas itu ditambang oleh murid tukang siang dan juga malam selama lebih dari setengah bulan. Jadi kamu harus melindungi batu roh itu. Selain itu, jangan pergi ke Paviliun Tongtian saat ingin menukar batu roh. Meskipun mereka memiliki reputasi yang baik, aku selalu merasa bahwa mereka ada kaitannya dengan kejadian aku dikepung dan diserang. Selain Paviliun Tongtian, ada juga toko bernama Paviliun Jubao. Kamu bisa menukar batu roh tingkat tinggi di tempat itu. Sebaiknya kamu pergi ke sana." Tan Yun menganggukkan kepalanya. Setelah itu Tan Yun dan Huang Puyu melesat menuju gerbang gunung alam rahasia divisi berjasa yang jaraknya 100.000 mil. Ketika Tan Yun dan Huang Puyu terbang keluar dari alam rahasia dan muncul di atas gerbang gunung, Tan Yun menarik Huang Puyu dan memeluk dirinya. Tan Yun melakukan hal itu karena ada sebuah anak panah yang melesat kepada mereka. Dipeluk oleh Tan Yun, wajah Huang Puyu menunjukkan rasa malu. Pada saat ini di langit yang jaraknya 300 meter dari Tan Yun ada perahu roh yang melayang. Di atas perahu roh ada 100 murid divisi pil yang berada di alam pemurnian jiwa di tingkat sempurna. Pemimpin para murid itu adalah Zhong Ang, yang merupakan murid langsung dari Lu Yi. Zhong Ang memandang Tan Yun dan Huang Puyu dan berkata, "Kedua juniorku, tolong maafkan aku. Aku mengemudikan perahu roh untuk mengejar monster sampai di tempat ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa ketika aku melesatkan anak panah, kalian berdua justru muncul. Untungnya kalian berdua tidak apa-apa." Setelah Zhong Ang berbicara, 99 murid di belakangnya tertawa dengan keras. Huang Puyu menuju Zhong Ang dan yang lainnya, lalu dia berkata, "Kamu jangan berpura-pura. Aku tahu kamu sengaja melesatkan anak panah itu." Zhong Ang melirik Huang Puyu dan berkata, "Saudara-saudaraku, lihat anak itu. Dia memiliki kulit yang lembut. Jika dia tidak memiliki jakun di lehernya, aku pikir dia adalah seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria." Ketika Huang Puyu baru mengatakan satu kata saja, tiba-tiba Tan Yun berkata, "Saudara Huang Pu, biarkan Zhong Ang tetap hidup. Kita akan menghabisi murid lainnya." Begitu suara itu terdengar, Tan Yun menghilang dan muncul di perahu roh. Tan Yun seperti bayangan dan melesatkan tinjunya dengan sangat cepat ke arah para murid divisi pil. Suara tulang retak dan jeritan para murid terdengar dengan jelas. Segera darah berceceran di atas perahu roh. Hanya beberapa saat Tan Yun telah menghabisi 90 murid di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Zhong Ang berkata, "Tan Yun, tunggu, jangan habisi aku." Zhong Ang sangat ketakutan. Dia menatap 9 murid yang tersisa dan berkata, "Cepat pergi dari sini." Zhong Ang awalnya diperintahkan oleh Lu Yi untuk menjaga gerbang alam rahasia divisi berjasa. Jika dia melihat murid divisi berjasa yang keluar, dia akan mencoba membuat marah dan memancing emosi para murid itu. Namun Zhong Ang tidak pernah menyangka bahwa kemampuan Tan Yun ini sangatlah menakutkan.
Pada saat ini dia hanya berharap bisa melarikan diri secepat mungkin. 9 murid lainnya menginjak pedang terbang dan melarikan diri. Tan Yun melintas dan melesatkan satu pukulan yang langsung menghabisi satu murid. Tan Yun menoleh ke belakang dan menatap Huang Puyu yang sedang terlihat pucat, lalu dia berkata, "Saudara Huang Pu, mengapa kamu diam saja? Jika kita tidak menghindari anak panah tadi, kita mungkin sudah mati. Aku akan menangkap Jong Ang. 8 murid lainnya akan aku serahkan kepadamu. Ingat, jangan beri ampun pada mereka." Setelah itu Tan Yun menginjak pedang terbang dan mengejar Jong Ang yang telah melarikan diri 10 mil jauhnya. Huang Puyu adalah putri tunggal dari ketua Tantai. Dia telah menghabisi banyak monster tetapi dia tidak pernah menghabisi siapapun. Huang Puyu masih mengingat adegan di mana Tan Yun menghabisi 90 murid lainnya. Menghadapi perintah Tan Yun ini, sepasang sayap suci tiba-tiba keluar. Pada saat ini sayap suci miliknya bukan lagi sebuah bayangan, karena dia telah berlatih di dalam pagoda ruang dan waktu selama lebih dari 10 tahun. Huang Puyu mengepakkan sayapnya dan mengejar salah satu murid dan menghabisinya. Darah murid yang telah dia habisi mengenai pakaian milik dirinya. Huang Puyu menekan kepanikannya. Sekali lagi, dia melesat dan menghabisi 7 murid lainnya. Di sisi lain Jong Ang berkata, "Tan Yun, tolong jangan habisi aku." Tan Yun menginjak pedang terbang. Dia mencekik leher Jong Ang dengan tangan kirinya dan mengangkatnya. Tangan kanan Tan Yun memegang anak panah yang sebelumnya dilesatkan oleh Jong Ang. Tan Yun menusukkan anak panah itu ke lengan dan kaki Jong Ang. "Tan Yun, tolong jangan lakukan ini." Huang Puyu memandang Tan Yun yang tidak kenal ampun. Jantungnya berdetak dengan kencang, itu karena dia panik. Huang Puyu tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun adalah orang yang begitu dingin. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apa yang akan dilakukan Tan Yun setelah ini guys? Segini dulu untuk spoilernya. Yang pasti di next episode akan semakin seru aja nih. Kita tunggu pembalasan Tan Yun. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.